Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, good morning. How are you today? Meet again and welcome back with Miss Nuri. Today we will learn environmental education. Before to learn, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Materinya yaitu akibat jika kita tidak memenuhi tata tertib. Diperhatikan ya. Nah, sebelumnya Bu Nuri mau membacakan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan akibat jika tidak memenuhi tata tertib di sekolah. Lanjut masuk ke materinya. Akibat tidak memenuhi tata tertib di manapun kita berada ya. Nah, yang pertama, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kita tahu di persimpangan jalan, baik itu perempatan atau pertigaan, biasanya di situ ada lampu lalu lintas yang mengatur. Nah, lampu hijau itu berarti jalan ya anak-anak ya. Lampu kuning berarti pelan-pelan. Lampu merah berarti berhenti. Aturan ini harus ditaati oleh siapa saja yang menggunakan jalan. Jika ada satu orang yang tidak patuh aturan dengan tetap jalan saat lampu merah, maka kecelakaan itu bisa terjadi. Akan terjadi tabrakan antar kendaraan. Melanggar aturan seperti ini akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Itulah pentingnya bagi kita untuk patuh pada peraturan dan hukum. Dari contoh di atas, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu ditaati dan tidak ditaati. Yang kedua, dapat menimbulkan keresahan. Nah, dimanapun kita berada, jika aturan tidak ditaati, maka keresahan akan timbul. Contohnya, di dalam lingkungan masyarakat, jika ada aturan yang dilanggar, seperti menyetel musik keras-keras sampai tengah malam, maka bisa menimbulkan keresahan. Tetangga akan merasa terganggu dengan tindakan seseorang yang tidak mematuhi aturan tersebut meskipun peraturan itu tidak tertulis. Yang ketiga, dikucilkan dalam suatu lingkungan. Nah, akibat tidak mematuhi peraturan yang lain yaitu akan dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Jika dalam bermasyarakat atau berkomunitas kita melanggar aturan yang ada, maka kita akan dikucilkan oleh anggota masyarakat dan juga komunitas tersebut. Misalkan ada peraturan nih komunitas untuk iuran setiap minggu dan kita tidak mau iuran, kita bisa dikucilkan. Lalu yang keempat, dimarahi orang lain. Nah, saat seseorang tidak mematuhi peraturan bisa berakibat juga dimarahi oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya saat ada orang yang melanggar aturan antrian, tentu orang lain akan merasa kesal dan akan memarahi orang yang melanggar aturan antrian ini. Apalagi di Indonesia ya anak-anak ya, masih banyak orang yang tidak rapi dalam mengantri. Sering terjadi saling salib
antrian. Nah, Bu Nuri harap soli-solihah ibu semuanya nggak seperti ini ya, bisa rapi dalam mengantri. Lalu yang kelima yaitu mendapatkan sanksi. Dimanapun kita berada, jika kita tidak menaati peraturan, maka akan ada sanksi baik moral maupun hukum yang akan dikenakan. Contohnya, akibat tidak menaati peraturan di sekolah seperti berangkat terlambat, tidak mengerjakan PR, akan mendapatkan hukuman dari sekolah. Akibat tidak mematuhi peraturan di rumah, misalkan tidak mau membantu orang tuanya di rumah, nah bisa saja kalian itu dihukum, tidak dikasih uang saku. Apalagi jika yang dilanggar itu merupakan aturan hukum, kalian bisa dikenakan sanksi di penjara. Udah selesai materinya. Nah, evaluasinya yaitu rangkumlah materi hari ini, difotokan dan dikirimkan ke nomor Bu Nuri ya. Makasih anak-anak. Materi hari ini sudah selesai. Bu Nuri harap kalian bisa mengerti ya materi hari ini. Bu Nuri mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next week. Bye-bye.